Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dila Farabalina, NIM T 2019-1391. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi fikih untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai munakahat, muwaris, dan muamalah. Nah, saya akan menjelaskan mengenai munakahat. Nah, nikah ini sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Nah, kata nikah merupakan kata dari Al-Quran yang sebagaimana kita mengerti, kata nikah ini melambangkan sebuah perkawinan. Adapun rukun-rukun menikah. Nah, yang pertama ada calon pria dan wanita. Nah, syarat dari kedua calon tersebut, mereka harus muslim dan muslimah. Nah, keduanya tidak ada hubungan mahram. Juga keduanya tidak dipaksa untuk menikah. Nah, yang kedua, wali semata-mata dari pengantin perempuan. Nah, syarat-syarat dari wali tersebut yaitu laki-laki muslim mempunyai ikatan perwalian dengan pengantin perempuan, juga balik dan berakal sehat. Nah, dari saksi pernikahan tersebut adapun syaratnya, yaitu laki-laki muslim, balik, dan tidak ada pemaksaan. Yang ketiga, lafadz akad nikah. Nah, yang berbentuk ijab qabul yang saling beriringan satu sama lain. Nah, syarat-syarat dari lafadz akad nikah ini yaitu adanya kata mengawinkan dari wali perempuan. Lalu adanya kata penerimaan pengawinan dari calon suami. Dan memakai kata-kata nikah atau tazwij. Nah, sementara itu ada beberapa klarifikasi mengenai nikah yang dilarang dalam Islam. Yang pertama ada nikah mut'ah atau nikah yang sesuai dengan persetujuan, entah itu 1 bulan, 1 tahun, atau selanjutnya, seperti nikah kontrak. Nah, yang kedua ada nikah silgor. Nah, nikah ini adalah suatu bentuk pernikahan di masa jahiliyah dulu. Yang ketiga yaitu ada nikah tahlil. Nah, nikah tahlil ini semata-mata untuk mengembalikan pernikahan mantan suami yang istrinya sudah ditolak 3. Yang keempat ada kawin gadai atau kawin pinjam. Nah, di perkawinan ini seorang suami mengizinkan seorang istri untuk bergaul dengan seseorang yang terpandang atau bangsawan. Tujuannya untuk mendapatkan bibit unggul dari hubungan mereka. Nah, yang kelima ada poliandri. Poliandri ini yaitu seseorang perempuan memiliki banyak suami. Yang keenam ada kawin waris, yaitu seorang anak menikahi mantan istri dari ayahnya. Lalu ada perwalian. Nah, urutan perwalian ini berawal dari kerabat lurus, kerabat laki-laki yang lurus dengan ayah, kakek, dan pihak ayah, lalu seterusnya. Nah, jenis wali ada beberapa jenis wali, yaitu ada wali hakim dan wali nasab. Nah, wali nasab ini yaitu wali yang memiliki hubungan nasab. Sedangkan wali hakim adalah wali yang tidak memiliki hubungan nasab sama sekali. Nah, ada karakteristik wali nikah. Ada karakteristik wali nikah, yaitu wali akrob.
wali mujbir, wali adal, wali goib, wali yang menikahi maulanya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai al-muharramat, yaitu sebutan bagi wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, wanita-wanita yang haram dinikahi yaitu wanita yang memiliki hubungan nasab. Lalu, wanita yang berhubungan dengan perkawinan. Juga wanita yang sesusuan. Nah, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu yaitu wanita yang bersangkutan itu masih mengikat perkawinan dengan pria lain. Nah, wanita yang masih berada dalam masa iddah, wanita yang masih kafir atau tidak beragama Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mawaris. Nah, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang berarti ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal. Nah, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dari orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Nah, ahli waris ini memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Untuk itu, adanya warisan harus memiliki beberapa syarat. Nah, yaitu orang yang mewariskan harta telah meninggal dunia. Lalu adanya harta warisan. Nah, untuk itu adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, yaitu orang yang mewarisi sudah meninggal dunia. Lalu adanya harta warisan yang hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti utang atau wasiat. Nah, ahli waris hidup ketika mewarisnya itu meninggal. Tidak ada penghalang-penghalang memusakai atau mawani sebab-sebab mendapat warisan. Yang pertama, adanya hubungan kekeluargaan. Yang kedua, adanya hubungan perkawinan. Yang ketiga, adanya kegiatan seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan. Nah, yang keempat, adanya hubungan agama. Sebab-sebab terhalangnya menerima warisan. Yang pertama, perbudakan. Kedua, pembunuhan. Ketiga, kekafiran. Keempat, anak dari hasil perzinaan atau tidak melalui pernikahan yang syah. Nah, ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan. Nah, untuk lebih rincinya, orang-orang berhak mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Nah, ada 25 orang. Nah, 15 orang dari laki-laki dan 10 orang dari perempuan. Jika 15 orang semua ada atau hadir, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka adalah 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Nah, sedangkan jika 10 orang di atas ada semua, maka yang berhak menerima adalah hanya 5 orang saja, yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu, sebapak. Nah, asbab al-furuj adalah bagian-bagian serta asbab al-furuj adalah orang-orang yang berhak bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan oleh muwaris. Nah, pembagiannya ditentukan masing-masing, ada yang setengah, ada yang 1/4, 1/6, dan lain sebagainya. Muamalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai muamalah atau lebih sering dibilang jual beli. Nah, jual beli ini adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak. Nah, intinya antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli berlangsung dengan sempurna.
Adapun rukun jual beli, yang pertama adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, uang dan benda yang dibeli. Nah, yang ketiga, lafadz ijab qabul. Nah, riba. Riba secara bahasa sesuatu yang bertambah dari pokoknya. Nah, sedangkan menurut syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, baik berbentuk barang, sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya. Nah, jenis-jenis riba ini ada riba fadli, riba an-nasai, syirkah. Syirkah secara bahasa adalah percampuran. Secara syara adalah ungkapan dari ketetapan terhadap sesuatu. Nah, untuk itu di dalam syarikah ini ditentukan rukunnya. Yang pertama adalah silgot. Yang kedua, pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Yang ketiga, dana atau modal yang diberikan yang berupa bentuk emas, perak, ataupun harta yang bernilai. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara orang yang melakukan usaha di mana orang yang pertama sebagai pemilik modal dan yang kedua adalah pengelola modal tersebut. Untuk itu, mudharabah diperlukan beberapa rukun, yaitu pemodal, pengelola, silgot, modal, pekerjaan, dan keuangan. Ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajaru, berarti ganti atau upah. Nah, ijarah diartikan menjual manfaat, sedangkan menurut syara, ijarah adalah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya. Nah, tujuannya ini untuk memberikan keringanan kepada umat yang umat dalam pergaulan hidup. Nah, ada pun rukun ijarah, yaitu penyewa Adapun rukun ijarah yaitu orang yang menyewa dan penyewa. Nah, sewaan yang disyaratkan dapat diketahui dengan jenis-jenisnya, ukurannya, dan sifatnya. Manfaat yang disyariatkan dapat dimanfaatkan oleh orang seperti berharga, berjangka waktu, dan dapat diserahkan dan diterima. Arya diambil dari kata ta'awur yang berarti datang dan pergi, atau lebih seringnya dibilang pinjam meminjam. Nah, menurut kebiasaan, arya ini diartikan dengan dua cara. Yang pertama, secara hakikat arya adalah meminjamkan suatu barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Yang kedua, secara majazi, arya adalah pinjam meminjam benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain. Rahan. Secara etimologis, rahan berarti tetap dan lama, atau pengekangan dan keharusan. Sedangkan menurut syara, penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran. Nah, untuk itu rahan terlaksana dengan baik, memenuhi rukunnya, yaitu yang satu yaitu lafadz akad. Yang kedua, orang yang mengadakan rahim. Yang ketiga, barang, jaminan. Dan yang keempat, utang sebagai uang yang dipinjam. Jialah. Menurut bahasa, jialah artinya upah. Nah, baik prestasi itu tercapai atas suatu tugas tertentu atau suatu perlombaan. Nah, adapun rukun dari jialah ini yaitu lafadz. Nah, lafadz itu mengandung arti bahwa ia mengizinkan orang lain melakukan suatu pekerjaan tanpa dibatasi waktunya. Yang kedua, orang yang menjanjikan upahnya. Orang ini boleh
orang yang kehilangan barang itu sendiri atau boleh pula orang lain. Yang ketiga, pihak yang melakukan jialah. Yang keempat, pekerjaan yang ditawarkan kepada orang lain. Yang kelima, upah yang disebutkan dalam bentuk apa, jumlah atau beratnya. Nah, namun perlu dibedakan antara jialah dan undian. Nah, jialah memerlukan tenaga atau skill dari orang yang melakukannya. Nah, sedangkan undian tidak memerlukan tenaga yang disignifikan atau hanya menunggu nasib belaka. Nah, kegiatan ini sama dengan judi. Nah, undian itu hampir mirip dengan judi. Karena undian itu pertaruhan antara modal kecil dan kemenangan yang besar. Nah, spekulasinya tinggi, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan dalam harta benda atau uang. Sekian penjelasan materi yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, dan di video ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.